Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Sylvia dengan NIM 4022002006 dan Zahrotul Nurafifah dengan NIM 4022000219 akan mempresentasikan materi tentang akuntansi penyaluran dana musyarakah. Definisi transaksi musyarakah menurut PSAK 106 tentang akad musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihaknya memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugiannya berdasarkan porsi kontribusi dana. Selanjutnya ada ketentuan akad musyarakah. Ketentuan syar'i transaksi musyarakah yang dilakukan oleh Bank Syariah mengacu pada Fatwa DSN nomor 8 DSN MUI 4 2000. Yang kedua ada rukun transaksi. Yang pertama transaktor, yang kedua objek musyarakah, yang ketiga ijab dan qabul, yang keempat DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya ada alur transaksi musyarakah. Yang pertama, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada Bank Syariah beserta dokumen pendukung seperti KTP ataupun KK. Selanjutnya, pihak bank melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan musyarakah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C. Kemudian, analisis tersebut dilakukan dengan verifikasi. Bila nasabahnya dianggap layak, selanjutnya akan diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak musyarakah dengan nasabah sebagai mitra di hadapan notaris. Nasabah sebagai mitra aktif dan Bank Syariah sebagai mitra pasif. Yang kedua, bank dan nasabah mengkontribusi modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Yang ketiga, hasil usahanya dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungannya dibagi sesuai nisbah dan kerugiannya terjadi yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif, kerugian ditanggung proporsional terhadap modal masing-masing mitra. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. Yang keempat, nasabah dan juga bank menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Yang kelima, bank menerima pengembalian modal dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, usahanya selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Sylvia. Baik, yang selanjutnya yaitu perhitungan dan penjurnalan transaksi musyarakah. Transaksi pembiayaan musyarakah pada tanggal 2 Februari 2019, Bu Farida menandatangani akad pembiayaan usaha penggilingan padi seperti membeli, menggiling, selanjutnya menjual beras dengan Bank Sejahtera Syariah dengan skema berikut. Nilai proyek 80 juta, nisbah bagi hasil Bank 25% dan Bu Farida 75%. Jangka waktu 6 bulan. Biaya administrasi 600.000 dengan 1% dari pembiayaan bank. Objek bagi hasil, laba bruto didapatkan dari selisih harga jual beras dikurangi harga pembelian padi. Skema pelaporan dan pembayaran porsi bank didapatkan setiap 3 bulan atau 2 kali masa panen, tanggal 2 Mei dan 2 Agustus 2019. Skema pelunasan musyarakah permanen yaitu dilunasi pada saat akad berakhir tanggal 2 Agustus 2019. Transaksi yang pertama yaitu 1. Saat akad disepakati pada tanggal 2 Februari, Ibu Farida menerima dana dari Bank Sejahtera Syariah. Kas didebet 600.000. Pendapatan administrasi dikredit 600.000. Transaksi yang kedua yaitu saat penyerahan pembiayaan musyarakah oleh bank kepada nasabah. Pada tanggal 12 Februari, bank mentransfer pembayaran sebesar 35 juta ke rekening Bu Farida.
Pembiayaan musyarakah masuk ke debit 35 juta. Kas atau rekening nasabah masuk ke kredit 35 juta. Yang ketiga yaitu saat penerimaan bagi hasil bagian bank. Realisasi laba bruto usaha Bu Farida selama 2 kali masa panen yang dilaporkan pada tanggal 2 Mei 2019 dan 2 Agustus 2019. Yang pertama yaitu tanggal pembayaran bagi hasil pada 2 Mei 2019, masa panen yang pertama, dengan jumlah laba bruto 14 juta dengan porsi bank 25% dengan nilai 3.500.000. Yang kedua pada tanggal 12 Agustus 2019 pada masa panen yang kedua dengan jumlah laba bruto 16 juta dengan porsi bank 25% dengan nilai 4 juta. Yang keempat saat akad berakhir. Pada tanggal 10 Mei 2019 Bu Farida melunasi pembiayaan musyarakah sebesar 60 juta. Pencatatannya yaitu kas masuk debit 60 juta. Pembiayaan musyarakah masuk kredit 60 juta. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.